Hi coach, welcome to our family. Let's make history together. Hope to see you soon. Hi Coach Herdman, congratulations with the job. Let's achieve big things together for Indonesia and let's create big memories and again all the best and see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jello Custen. Tentu saja dalam sebuah podcast yang kita akan membahas tema Timnas Indonesia, kemudian sepak bola Indonesia, pelatih kita John Herdman, pemain-pemain kita ya, pemain timnas yang ada di klub baik itu dalam negeri dan juga luar negeri ya, serta sepak bola dunia. Nah, kalau hari ini kita akan membahas bagaimana kesukaan, kesenangan yang dimiliki oleh seorang John Herdman terhadap pemain-pemain yang nanti ya itu akan masuk dalam skema permainannya. Ya, apakah itu dia pemain pemalas yang tidak mau bergerak, atau pemain lambat, atau pemain yang bagaimana ya? Itu tentu saja mereka-mereka yang nanti akan saya sebutkan ada 6 ini 6 nih ya, 6 kategori yang harus dimiliki oleh pemain timnas sebelum nanti dia akan dipanggil oleh John Herdman, baik itu di FIFA Series dan juga yang ada di Piala AFF 2026 ini. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih udah like dan subscribe. Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten kita yang setiap hari akan muncul di beranda Anda. Dan berikan juga kritikan ya, saran dan juga pokoknya kritikan kepada saya ya di Jello Custen di link kolom komentar di bawah ini ya. Kemudian berikan juga kritikan buat PSSI dan juga Ketua Umum Erick Thohir. Jangan lupa bagikan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Anda. Oke. Buat para subscriber baru, saya akan menyapa Ada nih ya. Terima kasih yang udah like dan subscribe. Baik, rekan-rekan semuanya, kita akan langsung membahas. Ada 6 hal-hal yang dimiliki oleh seorang John Herdman, coach timnas Indonesia dalam pemilihan pemain, bukan pelatih ya, karena dia ini seorang coach. Yang pertama, dia itu suka pemain yang punya kemampuan rata-rata. Jadi kalau kita bilang dia suka pemain yang bukan pemain bintang nih ya, bukan pemain yang luar biasa yang dia sukai. Jadi kalau kita punya Emil Audiro ini kan luar biasa. Kalau kita punya JHS ini kan luar biasa. Kalau kita punya Kelvin Verdong ini kan juga luar biasa. Apakah nanti mereka tidak masuk bagian dari apa yang sudah diinginkan oleh John Herdman kepada anak-anak sukses asuhnya yang ada di timnas? Itu yang pertama, dia menyukai pemain yang rata-rata, bukan yang berkualitas. Yang kedua, dia itu ya menyukai pemain-pemain yang tidak punya karakteristik ya statis dan egois. Jadi dia nggak suka pemain yang memiliki karakteristik statis dan egois. Kalau di timnas Indonesia apakah ada? Iya, banyak. Memang ya, kalau kita melihat dari dua hal ini nampaknya hampir mirip dengan Sintayong. Namun nanti kalau kita udah masuk ke 6 kategori, waduh, ini memang Inggris banget gayanya ya. Bukan lagi soal Korea Selatan yang selalu mengedepankan kedisiplinan. Oke. Itu yang kedua adalah bagaimana pemain itu dia tidak statis dan juga tidak egois. Itu yang disukai oleh seorang John Herdman. Kalau di timnas ada nggak? Ada. Pemain ini memang ya statis dan egois. Kalau yang ketiga bagaimana? Ini di lini belakang. Dia nggak suka pemain yang lambat, back yang nggak bisa punya lari speed yang kencang. Itu nggak suka dia. Jadi pemain yang lambat tentu saja ini pasti dia rata-rata itu egois, atau dia nggak mau bergerak untuk menutup ruang yang kosong. Ini nggak disukai oleh seorang John Herdman untuk lini belakang. Ini yang ketiga nih. Yang keempat berikutnya adalah dia menyukai pemain belakang itu yang punya speed kencang ya. Jadi dia itu selalu menekankan untuk bagaimana menutup ruang-ruang yang selalu ditinggalkan oleh penyerang midfielder
Saat penyerangan ke area lawan, dia menutup di sana. Itu adalah back yang disukai oleh seorang John Hedman ya. Ini udah Inggris banget. Baru yang keempat. Yang kelima itu termasuk dari gelandang serang kita, gelandang midfielder kita, gelandang midfielder kita. Jadi dia nggak suka gelandang yang pemalas ya. Pemalas itu maksudnya bagaimana Bang? Kalau seorang gelandang itu dia paham bagaimana kalau terjadi serangan balik atau serangan dari lawan, dia menutup celah yang kosong atau berebut bola yang dimana pemain itu menutup ruang-ruang yang kosong sehingga mereka bingung ini mau tak umpan kemana. Itu yang disukai oleh seorang John Hedman dari gelandang yang dimiliki timnas Indonesia. Nah, apakah nanti ada di timnas Indonesia pemain-pemain yang seperti ini? Ada banyak ini, banyak. Meskipun dia bukan seorang yang pokoknya luar biasa lah, bukan bintang. Tapi kalau kita melihat Tom He, waduh ini kerja keras. Kalau di Persib Bandung kerja keras, Eliano Randers kerja keras. Masuklah dia dalam susunan dari midfielder yang dibutuhkan oleh seorang John Hedman. Yang terakhir adalah yang keenam ini catat nih. Ini untuk striker. Dia nggak suka striker murni, striker yang hanya berpatok pada satu lini saja. Kemudian dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak mau ngejar. Namun dia itu menyukai striker yang dia itu tidak statis ya, tidak bertahan pada satu lini. Ketika ada serangan balik, maka dialah orang pertama yang mengganggu serangan pertama dari lawan, baik itu dari serangan counter attack ataupun serangan yang memang dirancang dari belakang, dari back. Dia adalah orang pertama yang selalu mengganggu, merebut bola. Itu adalah striker yang diinginkan oleh seorang John Hedman. Nah, dari keenam ini sudah bisa kita tebak gaya Inggrisnya kuat banget ya. Kuat banget ini. Kalau kita melihat Liga Inggris, waduh, mata itu nggak bisa diem ya. Bagaimana pergerakan dari lini per lini, mereka menutup ruang yang kosong, gerakannya cepat, larinya kencang, dan itulah gaya yang diinginkan oleh seorang John Hedman pada pemain timnas yang nanti akan dipanggil. Apakah pemain-pemain yang ada di Liga 1 masuk? Apakah pemain-pemain yang ada di main abroad itu masuk? Ya, itu kita serahkan kepada Anda ya. Nanti siapa yang saya ingin Anda nanti menulis dari 6 kriteria yang sudah saya sebutkan tadi, dari 1 hingga 6 tadi adalah dari kiper hingga striker. Tuliskan di kolom komentar. Tulis dari kiper hingga striker yang memenuhi syarat. Bagaimana seorang John Hedman nanti akan memanggil pemain-pemain yang tentu saja akan menjadi ya pahlawan nih ya. Tentu saja ya ke-11 pemain ini akan menjadi tonggak sejarah ya. Tonggak sejarah Indonesia akan maju sepak bolanya. Punya mobilitas tinggi, lari selama 90 menit ya, nggak berhenti ya. Itulah yang diinginkan oleh seorang John Hedman. Meskipun dia bukan seorang bintang, namun dia bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh seorang John Hedman kepada anak-anak asuhnya di timnas Indonesia. Itu ya rekan-rekan semuanya. Jadi apa yang saya sudah sampaikan ini nanti di link kolom komentar Anda tuliskan dari kiper hingga striker. Siapa kira-kira yang nanti akan dipilih oleh seorang pelatih kebanggaan kita, timnas Indonesia. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Kalau saya sebelum nutup, di belakang ada Emil Audero, kemudian J. Itzes, Rizky Ridho, Justin Hubner, kemudian Eliano Randers, di tengah ada Tom He, kemudian ada Calvin Verdong, Kevin Dix, di depan ada Marcelino Ferdinand, kemudian siapa ini yang ada di Liga Belgia? Aduh, namanya lupa saya itu. Kemudian Ole Romani. Itu yang mungkin akan masuk ke timnas Indonesia melihat dari 6 poin yang sudah saya sampaikan ya. Dari Jakarta, saya Jelu Custen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.